Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Tolong surah buka surah. Tolong buka surah An-Naziat. An-Naziat ini surah nomor 79 ayat 40 dan 41. Nomor 79 ayatnya 40 dan 41. Dan 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah yang tiada henti nikmatnya kita rasakan. Dari sekian banyak nikmat, salah satunya adalah seandainya lidah ini hilang rasa terhadap makanan dan minuman. Bagaimana malangnya nikmat cita rasa makanan dan minuman bila lidah itu ditarik Allah untuk bisa menikmati cita rasa makanan dan minuman. Hanya satu bagian kecil dari sekian banyak nikmat yang tak terhitung-hitung itu. Bagaimana nikmatnya tidur ketika fisik dan mental begitu letih, terbangun di pagi hari dalam keadaan segar. Ternyata dalam fenomena tidur itu manusia sesungguhnya tidak jauh beda sebagaimana kematian. Ya kan? Allah yang menciptakan tidur itu. Ketika manusia kepengen tidur masih juga terjaga, belum saatnya Allah ambil sekejap ruh yang bersemayam dalam dada. Tapi ketika Allah berkehendak, sudah saatnya ku tarik, ambil sekejap dan akan ku kembalikan, kecuali pada saat kematian tiba padanya, ruh itu tidak dikembalikan lagi. Nikmat dari sekian nikmat itu, nikmat iman dan Islam adalah yang utama dan pertama tanpa terpisahkan. Dua pasangan sejoli karena punya konsekuensi. Artinya, iman yang datang bukan karena pemahaman terhadap Islam adalah iman yang rapuh, goyang terombang-ambing ketika tanpa didukung oleh pemahaman Islam yang benar. Islam yang syarat dengan ilmu membuahkan iman. Iman membuahkan amal. Ilmu, iman, amal inilah tiga unsur kesatuan pribadi manusia untuk siap menjadi hamba Allah. Bukankah secara sederhana tujuan Allah menciptakan manusia apa, Bu? Untuk apa? Untuk beribadah, mengabdi. Surah Az-Zariyat 56 ya. Itu surah sangat populer lah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Sederhana. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, ibadah. Hidup ini adalah ibadah. Dan itu kita ikrarkan dalam sholat di hadapan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Apa arti wa mahyaya? Hidupku. Apalagi wa mamati. Orang kalau sudah dekat tanda-tanda kematian, biasanya dekat-dekat masjid, dekat-dekat majelis taklim, dekat-dekat segala bentuk amal ibadah, dekat-dekat orang baik-baik. Tapi kenapa wa mahyaya tidak seserius menyikapi wa mamati? Mana yang duluan disebut itu prioritas. Hidupku adalah untuk Allah. Ustaz, repot benar Ustaz. Kalau hidupku yang 24 jam sehari semalam hanya untuk kepentingan Allah, kapan bersantai? Kapan beraktivitas? Kapan rekreasi olahraga? Kapan bincang-bincang silaturahim dengan sesama? Kapan reuni? Kapan berkelakar? Itu semua bisa bernilai ibadah asalkan niat hati dibetuli. Olahraga juga bisa bernilai ibadah. Di mana letak nilai ibadahnya? Badan punya hak kata Allah. Badan sehat, jiwa sehat. Indikator jiwa sehat, pasti dia tahu posisinya di hadapan Sang Kholik. Menyehatkan badan dengan olahraga adalah dalam rangka membangun jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat tahu diri betul apa kewajiban makhluk terhadap Kholik. Titik. Coba niatkan begitu. Innama amalu. Ini ya dalilnya sederhana. Semua perbuatan, amal di situ jangan pahami amal itu hanya puasa, zakat, baca Quran, zikir. Amal itu perbuatan apapun, tergantung niatnya. Iya kan? Nah, semua bisa bernilai ibadah. Apalagi gelar majelis taklim. Menuntut ilmu itu ibadah. Sederhana aja lah. Kenapa banyak ustadz mengatakan mesranya dengan suami istri itu ibadah? Ada dalilnya ustadz. Ya dalilnya sederhana. Innama a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung niatnya. Bermesraan dengan suami istri karena dia takut berzina. Terlalu banyak perempuan-perempuan yang mempertontonkan auratnya. Laki-laki yang normal dan sehat berawal dari pandangan, merasuk, menalar dalam pikiran, merasuk dalam hati, iman tipis, tergoda. Manusiawi. Tapi istri diciptakan oleh Allah sebagai pendamping hidup. Suami diciptakan sedemikian juga. Karena aku takut berselingkuh dan berbuat zina dengan orang yang haram aku menggauli. Ibadah. Niat. Innama a'malu binniyat. Baik, itu pengantar. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tuaku yang dirahmati Allah dan saya hormati. Kajian tadabbur Quran kita yang sistematis untuk hari ini sepertinya kita alihkan kepada kajian yang masih metode tadabbur, kepada hal-hal yang relevan dengan persiapan menyambut bulan suci. Ya, paling tidak dengan bekal pencerahan ilmu, memahami dan mengamalkan apapun bentuk amalan di bulan Ramadan akan membuat kesiapan mental kita benar secara syariat dalam melaksanakan amalan apapun nantinya di bulan Ramadan. Tapi sebagai pembanding, tentu momen-momen ketika secara seremonial formal kebanyakan umat Islam larut dengan persiapan seremonial formal yang namanya Isra wal Mi'raj, ini juga harus didudukkan kajian-kajian yang menyangkut itu. Singkatnya, Rasul dan sahabat gak pernah berisra wal Mi'raj dalam bentuk seremonial formal.
Tapi bukan berarti nggak boleh mengkaji seputar Isra wal Mi'raj itu. Perlu dong. Latar belakang sejarahnya, kronologis kenapa Allah ciptakan peristiwa besar itu perlu didudukkan pemahamannya. Terlalu besar hikmah di balik itu. Cuman fenomena keberagamaan kita hari ini lebih kepada seremonial formal. Bikin panitia, sewa terata, bentuk, pesan nasi kotak, kuenya lagi, ya kan? Hiburan-hiburan segala macam, ya kan? Gak ada zaman Rasul. Oh Ustaz, itu kan demi syiar, demi dakwah. Memangnya kita yang lebih tahu apa yang diketahui dan diamalkan Rasul dalam melihat Islam? Coba buka An-Nisa 115. Siapa lebih tahu kesepakatan pemahaman umat sesuai dengan perkembangan zaman atau rujukan yang sudah standar Rasul dan sahabat melakukan amalan-amalan apapun dalam ajaran Islam? Surah An-Nisa 115, surah 4 ayat 115. Ya. Wa may yusakiki rasulahu min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masyira. Apa itu? An-Nisa 115. Biasanya saya dikasih minum. Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami memasukkan ia ke dalam jahanam. Masya Allah. Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Orang melakukan aktivitas apapun yang mengatasnamakan amal ibadah, syiar, nggak dicontohkan Rasul, mohon maaf, vonis Allah masuk neraka. Kejam kali, sesempit itukah Islam? Bukan. Opini-opini yang dibangun mendudukkan pemahaman secara Qur'ani adalah dalam rangka mengkerucutkan umat Islam adalah umat yang satu. Nggak boleh berbeda-beda. Tapi kenyataannya berbeda-beda. Tapi kenyataannya bukan lagi berbeda-beda, berfirqah-firqah. Ustaz, saya pernah dengar banyak ustaz mengatakan ikhtilafi umatir rahmah. Pernah dengar itu? Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Pernah dengar itu? Kira-kira masuk akal enggak? Kira-kira hadisnya sahih enggak? Kok terlalu hebat hadis itu disampaikan kemana-mana. Perbedaan dalam umatku itu adalah rahmat. Coba tanya Al-Quran, surah Hud 118, betul enggak perbedaan rahmat? Kita tanya Al-Quran, surah Hud, surah nomor 11, ayat 118 dan 119. Iya. Ummah wahidah. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walizalika khalaqahum. Itu aja poinnya, silakan. Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Ya. Justru yang mendapat rahmat itu berhenti berhilafiyah. Jadi hilafiyah itu bukan sebuah rahmat. Ketika dia mendapatkan rahmat, hilafiyahnya berhenti. Apa itu rahmat? Quran.
Dalilnya terlalu banyak. Hakikat rahmat itu Quran. Mereka yang berpegang kepada Quran dan Sunnah, yang menjelaskan semua persoalan, yang menjelaskan semua kajian-kajian tentang Islam walaupun masih bersifat umum, berhenti di situ untuk mengkonter terjadinya perpecahan sampai 73 paham yang berbeda-beda, yang semuanya masuk neraka. Gak usah bangga menjadi orang Islam, belum tentu aman kita. Muslim yang belum mukmin masuk neraka. Muslim yang belum mukmin masuk neraka. Salah satu mukmin, tanda orang beriman, percaya sama Quran. Rukun iman 6. Di mana-mana kita ngaji sampai ke negeri Timur Tengah, rukun iman 6. Salah satu di antara 6 adalah percaya kepada Quran. Kok kita nggak percaya dengan Quran? Ragu hanya karena kita sudah terjebak sebuah sikon membenarkan yang biasa. Saatnya dong hijrah, membiasakan yang benar. Rujukan benar salah, Quran Sunnah. Cuma itu rujukannya. Dalil-dalil dalam Quran begitu jelas, begitu qot'i. Orang awam sekalipun yang gak sekolah paham, memahami kontennya, bukan memahami kaidah-kaidah bahasa Arabnya. Butuh ilmu alat lah, nausoro, badi, bayan, ma'ani, balaho, nasak mansuk, asbabun nuzul, usul fiqh. Ilmu alatnya terlalu banyak. Tapi konten isi Quran itu, kata Allah, laqad yasarnal Qur'ana lizikri. 4 kali diulang-ulang. Sesungguhnya kami mudahkan bahasa Quran ini untuk jadi pelajaran, menggali ilmu pengetahuan yang terlalu banyak. Itu Quran 4 kali diulang-ulang. Ya? Mentor. Iya. Komar 17, komar 20, komar 30, komar 21, komar 32, komar 40. Bahasanya sama. Laqad yasarnal Qur'ana lizikri. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran ini untuk mengambil pelajaran di dalamnya. Kontennya mudah, orang awam nggak sekolah juga paham maksud Allah apa. Kecuali masalah ilmu-ilmu kaidahnya lah, kaidah bahasa Arabnya tadi yang saya sebutkan. Ilmu-ilmu alat itu butuh kajian-kajian yang khusus gitu. Sekurang-kurangnya nahwu syarah, kaidah bahasa Arab itu. Baik, kembali ke mukadimah. Tadi kita pengantar mukadimah adalah surah Hud ayat 118 di awal tadi. Intinya adalah adapun belum diterjemahkan dari surah Hud ya? Belum ya? Naziat belum. Ya itulah dia. Kok Hud Naziat belum kita baca. Mukadimah kita di situ yang mau kita kembangkan, menyangkut puasa gitu ya. Belum diterjemahkan tadi An-Naziat ayat 40-41. Silakan. Surah 79. Belum diartikan. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ada 2 syarat untuk masuk surga. Man khofa maqama rabbi. Barang siapa yang takut atas kebesaran Tuhan. Syarat pertama, syarat untuk masuk surga ada 2. Takut atas kebesaran Tuhan. Yang kedua, wanahan nafsa anil hawa. Punya kajian khusus untuk menahan hawa nafsu. Baru fa innal jannata, maka sesungguhnya surgalah hiyal ma'wah, tempat kediamannya nanti, tempat kembalinya, masuk surga. 2 syarat. Syarat yang pertama, man khofa maqama rabbi. Barang siapa yang takut atas kebesaran Tuhannya. Konkretnya seperti apa sih? Bagaimana merasakan batin yang takut atas kebesaran Tuhannya? Bagaimana suasana batin bahwa kita itu masuk golongan takut atas kebesaran Tuhannya? Kebesaran Tuhannya ini pengertiannya apa sih? Apa Allah itu tangannya besar, mukul nanti gedebam gitu? Wah, takut saya. Apa ya? Apa maksudnya? Khofa maqama rabbi, takut atas maqama rabbi, kebesaran Tuhan. Maksudnya apa ya?
apakah kita merasakan suasana batin yang takut atas kebesaran Tuhannya ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk apa gitu? Kira-kira apa? Takut atas kebesaran Tuhan itu perasaan yang seperti apa? Dan bukan hanya berhenti di perasaan. Tindak lanjutnya apa yang harus kita lakukan dengan suasana batin takut atas kebesaran Tuhan? Hah? Takutnya dulu. Jangan tindak lanjut takut. Karena Maha berkuasa itu kita takut pada Konsekuensi dia berkuasa nanti akan kita rasakan dalam bentuk kepatuhan, sehingga patuh itu diikuti jangan takut. iya, kepatuhan itu karena kita membayangkan kebesaran Tuhan itu dalam bentuk apa? Hukuman. Azab Allah begitu pedih. Jangankan di akhirat, di dunia juga kita rasakan. Ada sedikit gini-gini, kok kayaknya saya ditegur Allah ini ya. Kok saya kayaknya nggak nyaman ya. Pokoknya saya kok ada tekanan inilah. Pikir, oh iya ya, mungkin juga ini teguran Allah. Karena begini-begini, karena begitu-begitu. Karena semuanya harus diikro, harus dibaca. Jangankan di akhirat, nggak bisa bayangkan lah ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Bayangkan ya, semuanya azab Allah itu pedih, sakit. Yang bayangkan neraka, di neraka itu kata Allah itu mati enggak, hidup enggak. Gimana pembakaran neraka, hidup enggak, mati, mending hilang rasa sakit. Terus di An-Nisa 43, tapi saya ragu, nanti saya cross check ya. Itu dikatakan kulit yang terbakar, pernah dengar itu? Diganti lagi, pernah dengar kajian itu? Gimana bayangkannya dalam ilmu perkulitan, ilmu saraf maksud saya. Silakan tanya dokter. Rupanya rasa sakit kita merasakan sesuatu yang menggores badan kita itu karena di bawah kulit itu persis ada saraf. Jadi maksud Allah itu ketika kulit yang baru terkelupas dan diganti dengan kulit yang baru supaya rasa sakit itu berkelanjutan. Karena kalau kita udah nggak ada saraf, kita nggak sakit. Saraf di bawah kulit itu, silakan konsultasi sama dokter kulit. Di bawah kulit ini ada saraf yang sangat merasakan sakit ketika tergores dan terluka badan kita. Begitulah hebatnya Allah yang sejalan dengan temuan ilmu syaraf tentang kulit, bahwa rupanya rasa sakit itu letaknya di bawah kulit itu. Makanya kata Allah diganti dengan kulit yang baru ketika dibakar itu. Itu Quran dong. Nisa 43, tapi saya ragu nanti Nisa berapa. Tapi mungkin pernah ya ayat yang mengatakan ketika kulit itu mengelupas diganti Allah dengan kulit yang baru. Itu firman. Nah, jadi azab Allah begitu pedih, poinnya adalah itu. Maka kalau orang sudah merasakan azab Allah begitu pedih, ini orang patuh, ini orang melakukan amalan seperti tadi yang nyambung ke sana. Ini orang ngerim. Ini dosa nggak di sini ya? Ini subhan nggak di sini ya? Kok saya kayaknya ragu-ragu. Ada rem dia dalam melihat persoalan kehidupan. Ini nyakiti kawan nggak ya? Ini zolimi kawan nggak ya? Ini muncul nggak nanti setelah ini sikap ria nggak ya? Pengen dipuji nggak nanti saya setelah ini ya? Ada ngerim. Itu syarat ya, intinya setelah rasa takut dengan azab Allah, patuh mengamalkan ini, menjalankan ini, patuh menjauhi larangannya. Kan konsekuensinya ke situ. Berarti kan beramal soleh, syarat untuk masuk surga tadi. Man khofa maqama rabbi. Baru yang kedua, wanahan nafsa anil hawa, dan menahan diri dari hawa nafsu. Sebenarnya kalau makna literalnya wanahan nafsa, dan menahan nafsa itu artinya diri dalam bahasa Arab. Nafs jamannya anfus. Menahan diri anil dari hawa. Hawa itu artinya keinginan. Maka orang Indonesia menggabungkan hawa nafsu. Nafsa, nafs, orang Indonesia tempel u aja lah. Bahasa Arab itu.
Bahasa Quran, hawa nafsu. Kebutuhan nafsu tidak boleh ditahan ya. Oh enggak dong. Enggak itu. Kan hawa nafsu. Sekarang kan nafsu konotasinya kan luas. Syahwat itu hanya bagian dari unsur hawa nafsu. Marah hawa nafsu enggak? Makan minum hawa nafsu enggak? Loh, hawa nafsu. Hawa nafsu. Memiliki ini supaya fasilitas hidup memudahkan kehidupan, hawa nafsu enggak? Ya hawa nafsu. Pengen punya mobil, hawa nafsu. Pengen punya kereta cantik, hawa nafsu. Pengen sholat tahajud malam-malam, hawa nafsu enggak? Hawa nafsu. Pengen ngasih sedekah bantu orang miskin, hawa nafsu enggak? Hawa nafsu. Karena arti hawa nafsu apa? Keinginan diri. Keinginan diri kita kan ada yang baik, ada yang jahat. Tapi saya tanya, kecenderungan keinginan diri, kecenderungan hawa nafsu baik atau buruk? Kecenderungan jelek. Kecenderungan loh. Nanti kita buka dalilnya. Bentar. Kecenderungan hawa nafsu, kecenderungan keinginan diri jelek. Itu sudah divonis Allah. Bentar kita buka, tunggu dulu. Karena kan kita masih mendudukkan kajian seputar menahan hawa nafsu syarat masuk surga. Bukan mengendalikan. Iya, menahan mengendalikan kayaknya hampir sama aja itu ya. Karena nafsu kan nggak perlu ditahan, itu kan fitrah. Ditahan. Kalau sudah nggak ditahan dalam konteks syahwat, nengok Ya, Bu, perempuan ada jalannya kan. iya, makanya Kalau ditahan bahas- ya janganlah ditahan, kalau ditahan sakit. ya dikendalikan boleh lah Ada ya. tempatnya gitu loh. Enggak, pengertian ditahan bukan berarti dimatikan, lain. Dikendalikan ya. Iya betul. Jadi pengertian menahan bukan berarti dibuang, dikendalikan, dipakai sesuai kebutuhan. Kira-kira iya, gitu. sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Itu. Maksud saya menahan, Abang dah, bukan berarti dibunuh, bukan. Hawa nafsu nggak boleh dibunuh, bakal pesong. Bener itu, kawan-kawan kita yang Malang jalan ngomel-ngomel sendiri, yang rambutnya itu jadi satu bentuknya tebel, ya kan? Yang nggak tahu kita kapan mandinya tapi nggak sakit kulit, yang nggak tahu kita pakai odol kalau sikat gigi tapi nggak bolong-bolong, nggak. Saya sulit melihat orang saudara kita yang malam, aduh ya Allah sakitnya gini. Kita udah rawat Pepsodent, Siwa ini masih juga ada yang bolong. Kita nggak tahu itu kapan saudara kita yang malam itu gosok gigi. Nggak tahu, pernah Bapak lihat itu mereka gosok gigi. Tapi kok kayaknya keluhan sakit giginya nggak ada. Kita juga nggak tahu, mama terutama. Kalau sudah nggak sampoan beberapa hari, aduh Allah, kita bingung kapan kawan kita yang malang itu garuk-garuk kepala. Entah kapan sampoannya. Nggak pandai beli sampo, sarafnya udah mati. Yang lebih dahsyatnya kuasa Allah itu, ada orang, tadi saya baru ngisi pengajian jam 7 sampai setengah 9 Bang. Ya Allah, ahli bait kepala keluarganya terkapar sakit. Ngaji keluarga. Jadi akhirnya anak-anak, sepupu-sepupu, keponakan, istri yang ngaji. Suaminya saya tengok sekejap, dia orang kaya raya lah ya. Lagi terkapar sakit. Ya udahlah kita kasih nasihat, kita kasih motivasi gitu ya. Yang mau saya katakan, orang yang sudah mengurus kesehatan dengan memilah-milih konsumsi bahan makanan, tambah istirahat yang cukup, tambah olahraga yang teratur, masih juga bolak-balik ke Penang, ke Singapura, ke Malaysia. Mohon maaf, khususnya orang-orang yang berduit lah ya. Saudara kita yang Malang itu nggak terpikir ke Penang, ke Singapura, tapi jalan juga dia sehari-hari kemana-mana kita lihat ya. Nggak pilih-pilih makanan, ini berkolesterol tinggi nggak ya? Enggak ya. Ini ada unsur lemaknya nggak ya? Mohon maaf sekali, astagfirullah. Tengok korek yang sudah ada bau sedikit, tap. Kapan sakitnya ya? Itulah kuasa Allah. Saya pengen kembali ke ayat ini. Kenapa Allah bilang tidak begini dan menahan diri dari kebutuhan hawa nafsu? Allah tidak bilang begitu. Allah bilang dari keinginan hawa nafsu. Jadi kalau kebutuhan itu harus, keinginan itu di luar kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan segini, keinginan segini, ini yang nggak boleh. Yang ini boleh, harus malah. Makanya Jadi mengendalikan, bukan iya.
Kadang-kadang tafsir itu nggak pas sih. Bahasa yang paling pas mengendalikan. Tadi kan sudah kita dudukkan hawa nafsu kalau pengertian ditahan diberhentikan pesong. Mana mau kita jadi orang pesong. Nah oleh karena itu sesuai dengan kebutuhan. Hawa nafsu itu nggak boleh diberhentikan. Tapi hawa nafsu juga jangan diperturutkan, tapi dikendalikan sesuai dengan kebutuhan. Gitu maksudnya. Nah jadi makan minum hawa nafsu kan. Nanti ada orang udah udah kacau kan, timbul penyakit makan minum berlebihan kan. Tapi karena mulut ini enak kali masakan kawan ini pesta anak kos perbaikan gizi katanya kan. Udah bahaya. Orang yang kekenyangan kan payah bernapas bu. Payah bernapas bu. Nah jadi itulah pengertiannya. Bukan nggak boleh menyantap makanan yang enak-enak itu kan. Nah jadi marah. Marah hawa nafsu nggak? Iyalah. Apa marah itu harus ditahan dalam arti dihentikan? Nggak boleh kita marah. Wah stres kita. Bisa-bisa apa darah tinggi secara ilmu kedokteran. Kalau orang beribadah nggak termasuk hawa nafsu beribadah. Beribadah hawa nafsu. Nanti dalilnya kita lihat. Karena hawa nafsu tadi artinya apa? Keinginan diri. Kecenderungan keinginan diri manusia kan jelek. Tapi kan ada orang-orang khusus yang bisa mengerem-ngerem, yang bisa mengendalikan. Tadi kata bahasa abang ini, dia lebih nampak sosok baiknya daripada jeleknya itu. Orang soleh dia, pribadinya bagus, tutur katanya terjaga, bahasa tubuhnya terpelihara. Nah gitu, akhlak lah, akhlak, berakhlak. Terus tadi apa tadi yang mau kita kaitkan ya? Apa tadi? Marah. Marah itu kan hawa nafsu. Apa kita nggak boleh marah? Jujur aja, mama kalau nggak marah nggak akan bisa memahamkan anak-anaknya, nggak akan bisa. Mama. Kalau butuh marah ya marah. Marah dong. Kalau butuh marah. Marah. Cuman kan marah yang bagaimana? Bahasa sederhananya marah karena Allah. Itu kan udah kebutuhan. Marah karena Allah kan pasti orangnya bisa mengendalikan diri. Ngomongnya pasti nggak bohong. Ngomongnya pasti nggak pasti objektif. Marah karena Allah. Mau ngomongnya karena ingin mengajak orang kembali ke jalan Allah, itu marah karena Allah. Sekarang seru Ustaz kalau marah. Kalau marah, jadi partai gampang kan terus kan. Itu bukan karena Allah. Kalau karena Allah dia pasti tetap mengendalikan diri. Pasti terkendali marahnya. Gimana mama nggak marah? Kamu bolak-balik dibilang bangun jangan jam 6, jam 5 supaya subuh. Kan harus marah mama bilangkan anaknya kayak gitu. Kamu sepele sama sholat. Saya boleh pukul kamu kalau udah di atas 10 tahun. Itu kan hadis kan? Apa nggak mungkin nggak marah di situ. Tapi kan marahnya kan karena Allah kan, untuk kebaikan. Nah, jadi apa tadi? Rupanya dalam diri manusia itu memang ada keinginan nafsu yang baik, keinginan nafsu yang buruk, kecenderungannya kepada yang buruk. Ada pergolakan batin. Ada dalilnya silakan. Buka surah Asy-Syam. Asy-Syam ini surah 81 ya, 81. Saya tengok 81. Takwir 81 Ustaz. Hah? Takwir 81. Asy-Syam tengok dulu. Tuh. 89 apa? 91. Asy-Syam 91. Coba buka surah Asy-Syam ayat 678 dari mulai fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. 678 ya. Dan bumi serta penghamparannya dan jiwa serta penyempurnaannya. Masuk. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ada dua. Allah ilhamkan pada diri manusia itu fujuroha wa taqwaha. Ada potensi jahat, ada potensi baik.
Ada potensi untuk jadi orang jahat, ada potensi untuk jadi orang baik. Nah, itu tadi kan? Tapi lanjutan ayatnya coba. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Beruntung orang yang membersihkan jiwa itu, menjaga jiwa itu dalam bentuk amal soleh. Puncak amal soleh itu sholat. Enggak salah kalau diyakini sholat itu intinya kan membersihkan jiwa, bersihkan hati. Malang sungguh orang rajin sholat tapi masih bohong. Malang sungguh orang udah sholat tapi masih nipu. Malang sungguh orang udah sholat, mulutnya kalau ngomong masih cakap jorok, masih tergoda untuk nyeritain aib orang. Apa gunanya sholat? Katanya sholat mencegah perbuatan keji. Nyeritain orang keji nggak? Keji dong. Berdusta keji nggak? Keji dong. Menuding fitnah tanpa saksi dan bukti keji nggak? Keji dong. Kok ada orang sholat masih kayak gitu? Faktanya golongan orang sholat, ada yang tetap sholat tapi celaka, ada golongan yang tetap sholat tapi selamat. Sampai saat ini terus sholat sejak Bali sampai barangkali meninggal dunia, tapi golongan sholat yang celaka. Segolongan orang terus sholat dari Bali sampai mungkin meninggal dunia. Inilah golongan sholat yang benar. Ada dalilnya? Ya iya dong. Orang yang tetap sholat dari Bali sampai meninggal dunia, surah Al-Ma'un, surah 107. Anak-anak kita paling hafal ini, ngapal ini. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin, fadzalikan ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Masuk. Fawailul lil musallin. Apa arti fawailul lil musallin? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Allah bilang celaka kalian walaupun sholat. Wah, bahaya ini ayat kalau dipenggal sampai di situ. Kalau dipakai orang kafir, orang Islam, ini Quran kalian bilang, mohon maaf, jengking kalian dicelakai sama Tuhan kalian, berhenti kalian sholat, nggak ada manfaatnya. Ini Tuhan kalian bilang, celaka nggak kalau gitu? Kalau satu ayat itu diambil, Tuhan kalian bilang celaka bagi orang yang sholat. Siapa yang dicelakai? Baca berikutnya. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sholat 5 waktu, tapi dia masuk kategori lalai. Kemarin udah kita bahas itu makna lalai. Secara umum makna lalai, dia sholat 5 waktu sampai mati, dia sholat 5 waktu. Tapi kata orang ini kata Allah masuk kategori lalai. Celaka lu sholat, pantas tetap sholat tapi tetap rajin berzina. Ada orang yang rajin sholat tapi rajin berzina. Ada orang rajin sholat tapi rajin riba. Ada orang rajin sholat tapi rajin nipu. Karena dia tetap sholat tapi lalai, alias dicelakai sama Allah. Lalai makna umumnya apa kemarin Pak? Pelaksanaan sholat yang 5 waktu itu dia masuk golongan lalai. Makna umumnya apa? Makna umum sholat lalai? Nggak jaga waktu. Ini kan setengah 10 jerit-jerit aja, ribut kali ajar zuhur ini 2:30 juga bisa. Boleh nggak sholat zuhur 2:30? Boleh. Tapi di situ nggak berkah, nggak ada hikmah yang didapat. Bukan nggak boleh. Ada dalilnya An-Nisa 103. Surah 4 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mauquta. Nggak usah dari awal ayat aja, di pertengahan ayat. Dan sesungguhnya sholat itu ya di pertengahan ayat. An-Nisa 103. Kemudian apabila dari pertengahan ayat. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, waktunya udah ditentukan.
Ustadz, ya kan ditentukan itu kan zuhur 2:30, 2:30 boleh? Boleh. Asar itu kan jam 3:30 ke jam 5 lewat boleh? Boleh. Tapi apa tugas Rasul? Menjelaskan ini surat, ini ayat. Pernah dengar hadis riwayat Muslim begini? Man sami'a nida'a, barang siapa dengar azan, la ya'tihi, dia enggak datangi tempat sholat, fala sholatalahu, maka tidak ada sholat baginya, illa, kecuali min uzur, segolongan orang yang uzur. Paham maksud hadis itu? Paham? Barang siapa yang dengan azan dia tidak datangi tempat sholat, artinya suruh sholat tepat waktu gitu loh. Maka tidak ada sholat baginya. Sholat yang tidak tepat waktu berjemaah itu tidak ada sholat baginya. Fala sholatalahu. Sebagian mufassirin hadis mengatakan enggak sah sholat dia sendirian kalau enggak dia tepat waktu. Illa min uzur. Tapi dalam Islam itu kan ada rukhsah, ada keringanan. Islam itu bukan sebuah pemaksaan yang bersifat kaku. Ada golongan orang yang uzur. Lagi-lagi ilmu kita memahami ujur keliru. Selama ini yang kita pahami ujur itu hanya karena faktor usia. Uzur itu bukan karena usia. Ya usia juga iya. Tapi juga faktor lain seperti cuaca, keamanan nyawa. Itu uzur. Penyakit itu uzur, bukan hanya usia aja udah tua, uzur bapak ini. Itu aja lah yang tahu ilmu kita tentang uzur. Ada hambatan penyakit, uzur. Saya lagi uzur, kenapa badan saya meriang? Saya uzur, umur saya baru 35, uzur. Nggak salah bilang uzur. Orang dia ada hambatan penyakit. Jadi jangan cuma dia bilang usia tua. Ibu yang di belakang, kalau saya nggak salah ingat Bu Ita ya? Namanya Bu Ita. Hah? Bu Ita kan? Orang Tebing. Ibu nggak kenal saya? Lemang tuh, Lemang Batong. Masa ibu nggak kenal saya? Saya ingat-ingat dulu. Kawan saya ini waktu SMA. Lemang. Kawan saya waktu SMA ini. Lemang towing nih nggak? Ingat nama saya? Nama saya siapa? Indra, Masya Allah. Kawan saya SMA ini. Hah? Allah Akbar. Itu Indra nama beken tuh. Satu lokal kita kan? Satu lokal kita. S1 saya 2, Inggris dan dakwah. Kenal dia kan Inggrisnya. Karena saya dulu kerjanya masih SMA saja. Satu SMA, kelas 3. Ada lagunya itu. 3 berapa? 35 betul nggak? Kita satu lokal. Tapi Ustaz, ini saya potong. Iya. Ayat dan hadis itulah yang digunakan. Mungkin teman-teman pernah dengar gini ya. Ada golongan Muslim di Indonesia ini, nggak tahu saya apa mereka dikatakan Syiah atau Syiah. Mereka mulai sholat dengan 3 waktu. Pernah dengar? Mereka hanya sholat 3 waktu saja. Pernah dengar ya? Oh, belum pernah dengar. Ustaz pernah dengar? Pernah lah. Alasan mereka itu, saya udah pernah tanya, kenapa Anda sholat 3 waktu? Ya yang bilang 5 waktu siapa? Kan tunggu dulu, potong dulu. Ya. Jadi alasannya itu, ayat itu dan hadis itu keras mengatakan bahwa sholatlah di awal waktu. Jadi dia mengatakan dia sibuk di zuhur sampai asar itu, dia sering ketinggalan asarnya karena aktivitas. Daripada dia sholat zuhur jam 3, sholat asarnya setengah 4, kemudian sholat maghribnya itu jam 7:30, isanya jam 8, ya udah mepet-mepet gitu loh. Udah mau mepet gitu. Maka dia ambil kesimpulan, lebih baguslah dia sholat itu zuhur dan asar itu dijamak, bukan 3 kali. Oh, dijamaknya. Jadi dia tetap menjamak itu zuhur asar di zuhur, maghrib bisa di maghrib. Nah, jadi 3 kali cukup. 3 kali. Nah. Tapi tetap dia dijamaknya ya. Tetap dijamak. Oh gitu. Nah, itu pengertian 3 kali sholat itu. Saya kata, oh kemudian 3 kali sholatnya. Ya,
jamak gitu loh. Coba kita tanya Quran tentang analisis abang ini. Ada sekelompok orang Islam, kita nggak tahu Syiah atau kelompok sekte firqah mana, kok sholatnya itu 3 waktu, ya kan? Tapi tadi dikerucutkan, pada saat zuhur dia menjamaknya dengan asar, pada saat maghrib dia menjamaknya dengan isya, subuh boleh jadi berdiri sendiri lah ya. Nah, memang hukum jamak itu dibenarkan, tapi kan ada syarat. Syaratnya kan jelas. Dalam fikih klasik itu syaratnya kan pada saat melakukan safar, perjalanan dengan syarat 98 km kata Imam Syafi'i. Nah, jadi itu boleh. Jamak qashar namanya. Jamak itu menyatukan, qashar dipersingkat. Ya kan, 2 rakaat 4 jadi 2. Kalau maghrib nggak bisa diqashar begitu kan. Nah, lalu ini sekarang ada fenomena fikih kontemporer yang mengkerucutkan sholat 3 waktu seperti yang dijelaskan tadi. Coba kita tanya Al-Quran, surah Al-Isra, surah 17 ayat 79. Al-Isra surah 17 ayat 79. Aqimin sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mas'uda. Coba bacakan. Dan pada sebagian malam hari 78 Al-Isra surah 17. Dirikanlah sholat Ya. dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Gelap Dan malam. dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Bentar ya. Sebentar Bu ya. Halo. Salam. Hah? Apa itu? Oh iya. Ana lagi taklim. Ya, insyaallah. Ya, assalamualaikum. Aqimi sholat, tegakkanlah sholat. Liduluki syamsi, mulai dari tergelincirnya matahari. Sholat apa itu? Zuhur. Zuhur lah. Tergelincir matahari itu zuhur. Ila, hingga khosakil laili, datangnya malam. Isya. Ada? Dari zuhur 78 hingga 78. Ila Al-Isra 78. Hingga ghasakil lail, datangnya malam. Wal Qur'anal fajr. Semua tafsir cek di situ bukan artinya dan baca Quran di subuh dan baca Quran di fajar hari. Silakan cek semua tafsir. Wal Qur'anal fajr itu artinya dan sholat subuh. Sholat fajar itu maksudnya sholat subuh. Sholat subuh punya keistimewaan sendiri, terpisah dia. Ketika rentangan tergelincir matahari zuhur sampai datangnya malam, maka zuhur ada asar, ada maghrib, ada isya. Analisis abang ini tadi, abang disitulah karena disitu rujukannya tergelincir matahari, itulah siang hari, gabung aja zuhur sama asar. Karena dia itu khosakil lail, datangnya malam, itu malam menjelang malam awal alias maghrib, gabung aja sama isya. 2 waktu. Nah, khusus subuh istimewa, ayat itu dikatakan wal Qur'anal fajr. Subuh istimewa, nggak ada gabung-gabung. Itulah yang dipahami, jujur aja, abang itulah paham orang Syiah. Faktanya Rasulullah tidak ada menjamak-jamak sholat sebagaimana yang dipahami oleh orang Syiah itu 3 waktu dengan cara jamak-jamak tadi itu. Jamak dalam kajian hukum fikih syaratnya adalah dalam suasana safar, perjalanan yang membolehkan jamak qashar, baik jamak takdim maupun takhir. Kalau takdim berarti di zuhur, gabungnya di asar, gabungnya asar. Kalau takhir sebaliknya, dia akukan asar, digabungkannya dengan zuhur. Itu pun kan ada situasi yang membolehkan jamak. Orang Syiah nggak ada situasi, gabung, nggak ada situasi yang mewajibkan. Orang Syiah terkesan nggak mengakui fikih 4 mazhab. Fikih 4 mazhab membolehkan adanya jamak. Dan Rasulullah dalam catatan sunnahnya memang dia membeda-bedakan.
Waktu sholat itu zuhur jam sekian sampai jam sekian, asar jam sekian sampai jam sekian, dan seterusnya. Kita kan mau ikut sunnah Rasul, gitu, abang enggak. Jadi, tapi ada istimewanya di situ, subuh diususkan sendiri. Kenapa subuh istimewa dibandingkan 4 sholat lainnya? Nah, lanjutan ayat itu kan wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguhnya di sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Malaikat ikut jadi jemaah. Syukur-syukur kita pada saat jemaah, malaikat di samping kita. Apa enggak berkah amalan kita itu? Subuh yang dikatakan malaikat bersama kita ikut gabung berjemaah. Persoalannya yang paling sulit datang ke masjid adalah sholat subuh. Lagi-lagi kan ujian keimanan kan. Lagi-lagi ujian keimanan. Pernah nggak dengar hadis yang mengatakan umatku akan menjadi jaya, izzahnya mulia ketika jemaah sholat subuh sama dengan sholat Jumat. Itu hadisnya sahih. Sulit kan, umat Islam ini kan kalah terus. Jangankan di Indonesia, di seluruh dunia umat Islam di mana sih letak unggulnya? Babak belur negeri Timur Tengah. Negeri Arab Islam mana lagi yang bisa diharapkan di Timur Tengah? Tolong sebutkan. Saudi. Saudi tekuk lutut, cucu hidung betul sama Amerika. Mohon maaf, negeri Rasul itu hampir 100% itu perintah Amerika. Sakit enggak negerinya Rasul? Mana lagi? Irak babak belur, Libya babak belur, Palestina apalagi, Suriah hancur belum. Mana? Tunisia, mana lagi? Afghanistan babak belur. Negeri Arab Islam mana lagi yang enggak babak belur? Hah? Yaman babak belur. Ada analisis mengatakan Turki bakal bangkit dengan Kordofannya. Apa? Siapa itu? Erdogan. Turki. Dan analisis satu lagi Indonesia. Indonesia dan Turki. Satu lagi menyebutkan Iran. Tapi sayangnya Iran kan dominan Syiahnya kan. Ragu kita. Tetap di Indonesia lebih diunggulkan. Halo, maaf. Halo. Iya, kok salah Ustaz? Apa Ustaz? Malam Minggu ya. Malam minggu kosong. Di mana ya? Udahlah, bisa Ustaz. Kehidupan Anda pun lagi taklim ini. Lagi saya baik pada saat itu. Apa tadi? Turki itu sejak Kemal Atatürk merubah negara mayoritas Islam menjadi sekuler, itu memang nggak jauh beda dengan Indonesia. Banyak orang Islam, mohon maaf, yang wanitanya sholat juga, tapi terburai juga rambut dan auratnya. Di Indonesia juga seperti itu, ya. Dia pandai mengatakan alhamdulillah, terutama perempuannya, insya Allah. Tapi mohon maaf, nampak juga ketiaknya ketika dia bilang insya Allah. Terburai-burai juga rambutnya. Cocoklah. Artis-artis itulah contohnya. Waduh, ini kita matikan aja ya. Ustaz, Ana lagi taklim. Ya. Nanti Ana telepon aja. Kita matikan aja lah ya. Baik. Apa namanya? Indonesia sangat potensi untuk mempelopori kebangkitan Islam. Terkesan ada dalilnya. Ibu pernah dengar dalil ini, Pak? Yusiku an tada'alaikum kama tada'al akal. Akan datang suatu saat nanti Islam diperebutkan oleh banyak pihak, kama tada'al akal, bagaikan daging dalam sebuah piring. Apa filosofi daging dalam sebuah piring? Daging kan makanan bergizi dan enak. Pengen semua mau ngambil Islam itu. Islam jadi rebutan banyak pihak. Antum yauma idzin katsira. Engkau berjumlah banyak. Kira-kira populasi Islam terbesar di dunia di mana? Di Indonesia loh. Antum yauma idzin katsira. Engkau berjumlah banyak, walakinnakum.
akan tetapi kualitasmu usaika usaisail, bagaikan buih dalam lautan. Hadis ini sangat populer, Sohem sangat pernah dengar. Pernah dengar kan? Islam bagaikan buih dalam. Filosofinya apa? Abang enggak. Filosofi buih dalam lautan. Pernah enggak lihat buih di laut? Apa filosofinya? Kenapa Islam digambarkan buih dalam lautan oleh Rasulullah? Banyak tapi mudah dihancurkan. Banyak, warnanya putih, terpandang menyatu. Buih menyatu enggak kalau kita pandang di laut? Menyatu lah, banyak. Begitu datang ombak, kanan kiri, muka belakang pecah, piar. Itulah Islam. Ketika datang serangan Zionis, datang serangan Salibis, datang serangan munafik, datang serangan kebijakan pemerintah yang kurang pro dengan Islam, umat Islam yang tadinya bersatu bagaikan buih itu justru pakai ilmu menyelamatkan diri masing-masing. Hilang rasa persatuan. Itulah sinyalemen yang dikatakan Rasul, wa taftariqu ummati ala salasi wa sab'ina firqah, dan akan berpecah belah umatku nanti dalam 73 paham yang berbeda-beda. Ibu saya manggil nama, sekarang panggil Bu Dita ya. Ibu saya tahu. Satu lokal saya kan. Yang mana Buta itu? Nah, Kita Buta, hampir dulu. kawan satu lokal. Kami. Udah lama nggak jumpa. Ya. Illa millata wahida, kecuali yang milahnya satu saja, yang selamat. Wa man hiya ya Rasulullah? Yang mana yang satu itu ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi, golongan yang ngikuti sunnahku dan para sahabatku. Ahlussunnah wal jamaah. Pegang Quran, pegang sunnah. Ijma ulama boleh pegang sepanjang tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Tuh, apa ada ulama yang menentang Quran dan sunnah? Boleh jadi ada, tanpa sadar. Ada dalilnya, wailu li ummati min ulama issu, dan akan celaka umatku dengan adanya ulama-ulama buruk. Yattahizuna haza ilma tijaro, mereka jadikan ilmu ini sebagai bisnis dagang, modus dagang. Tijaro itu bisnis. Yabi'una hamin umara izamanihim, mereka jual ilmunya kepada penguasa di zamannya, ribahan li anfusihim, untuk mendapatkan keuntungan materi buat mereka. Ada nggak fenomena ulama seperti itu? Sangat ada. Almarhum ayahanda abang ini salah satu ulama yang memang sulit dibeli oleh penguasa. Saya pernah jumpa dengan almarhum abang, ayahnya abang ini ya. Dulu pernah saya pada saat hidupnya mengidolakan. Saya jumpa. Nah, jadi Kiai Haji Mawardi ya. Jadi beliau itu berapa kali jeblos-jeblos masuk penjara hanya karena vokal mensuarakan apa itu Islam sesungguhnya yang diajarkan Rasul dan para sahabat. Tapi orang-orang seperti ini tinggal tunggu saja. Saya mohon maaf, bukan saya ujub merasa lebih. 3 kali status saya tersangka hanya karena pengen kali pemerintah dan aparat mau menjebloskan saya di penjara, ya kan? 3 kali tersangka, tapi alhamdulillah saya yakin betul, intan surullahi yansurku. Jika engkau bantu kepentingan agama Allah, Allah akan bantu kamu. Saya gimana? Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan kuatkan kedudukanmu. Saya dulu mula-mula di Majelis Mujahidin karena saya dekat sama Ustadz Bashir, tapi karena gerakannya agak tertutup, nggak tersingkap. Saya masuk ke FPI Mujahidin, saya ketua Mujahidin Medan. Kemudian masuk saya ke FPI jadi sekretaris umum Front Pembela Islam Sumut. Di situ perjuangannya terbuka, beda kali dengan Mujahidin, teriak sana teriak sini. Nah kemudian akhirnya saya digenjet di FPI. Dituding saya menerima uang 2 miliar kompensasi penghancuran Masjid Thoibah yang gak jauh dari lokasi ini. Padahal saya di situ tersangka demi Allah. Nah kemudian saya digenjet. Penggenjetan itu terbaca karena saya gak boleh jadi ketua. Akar rumput di tingkat kabupaten kota 8 semua bulat dukungannya ke saya. Maka saya dituding sampai ke pengadilan. Semua tidak terbukti, tapi nama saya sudah dibunuh, karakter saya sudah dibunuh,
Akhirnya saya terganjal nggak bisa jadi ketua FPI Sumatera Utara. Ya sudahlah, Sekum aja pun jadi. Bagi saya bukan mencari jabatan. Terakhir karena saya diganjal, pecahlah FPI. Tahun 2007 FPI carut marut di Sumatera Utara, pecah belah. Ya mohon maaf, ada kubu Indra Sueri, ada kubu Dharma Bakti Ginting, ketua dan sekretaris. Pecah, terbentuklah FUI. Di FUI alhamdulillah saya masih diamanahkan menjadi ketua umum Forum Umat Islam, yang juga gerakannya gerakan kayak FPI. Setelah FUI terbentuk, FPI hilang. 2007 FUI terbentuk, FPI sampai detik ini tidur panjang. Saya bukan sentimen, karena saya pernah digenjat di FPI, tapi hilang. Jadi saya, ya tudingan cukup banyak, tapi sudahlah, itu persoalan gerakan dan pribadi saya. Saya ingin mengatakan 3 kali saya status tersangka, berkasnya semua mentah. Aliran sesat saya tersangka, Ahmad Arifin tersangka saya. Nah kemudian hancurnya Masjid Thoibah di Multatuli nggak jauh dari sini, tersangka saya. Nah baru terakhir bentrok di Masjid Taqwa Polonia berhadapan dengan Hotel Hermes, saya juga balik tersangka. Alhamdulillah satu berkas pun nggak ada yang P21, semua mentah. Karena perjuangan kami semuanya berlandaskan hukum positif. Kalau ayahanda almarhum itu masih hidup, mungkin saya juga akan diberi peringatan keras. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang menggunakan hukum yang di luar ketentuan Allah, maka mereka itu kafir. Nah, tapi sudahlah, kita memang tidak sekaku dengan kawan-kawan kita yang di bawah gerakan tanah. Kita semua berjuang terbuka, mau nggak mau kita pakai perangkat hukum yang ada. Karena sebagai warga negara memang ini negeri hukum, ya kita ikutilah aturan hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan cara komit untuk mengikuti aturan hukum, lembaga-lembaga penegak hukum itu bisa terketuk untuk benar-benar menegakkan hukum dan keadilan. Seperti itu. Kembali kepada lanjutan pokok masalah, kita kerucutkan aja tadi, orang sholat tetap sholat tapi tetap celaka, itulah sholatnya orang yang fawailul lil musallin. Tapi ada orang yang teguh sholat, ternyata dia tidak golongan celaka. Inilah golongan orang yang sholatnya khusyuk. Silakan buka surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat yang kedua. Tanda-tanda orang yang imannya benar adalah sholatnya khusyuk. Yang ranking pertama, ada 7 tanda-tanda. Ditempatkan yang pertama adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Apa itu? Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Selesai. Tanda orang beriman itu yang pertama, sholat harus khusyuk. Baru yang kedua, wallazina hum 'anil lahwi mu'ridun, ngerem-ngerem ngomong. Ya, bahasa sederhana ngerem-ngerem. Dan orang-orang yang terhadap bicara tak bermanfaat dia hindari. Ngerem-ngerem ngomong. Harimau kamu, mulut kamu, harimau kamu. Itu masih pemikiran manusia. Tapi Rasul sudah mensinyalir, la yadkhulul jannata namam, enggak masuk surga orang yang enggak bisa jaga lisan. Iya. Paling banyak orang masuk neraka karena lisan. Ya. Jadi baru nomor 2 orang itu jaga lisan, bisa ngerem-ngerem. Ya. Wallazina hum 'anil lahwi mu'ridun. Baru yang ketiga apa? Wallazina hum lizakati fa'ilun, bayar zakat. Baru wallazina hum li furujihim hafizun, jangan berzina. Ya kan? Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Baru wallazina hum li amanatihim wa ahdihim apa? Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jaga amanah, pegang janji. Pegang janji.
Itu ciri orang yang beriman yang kelima. Baru yang terakhir, wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun. 5 waktu jangan lupa sehari semalam. Selesai. Udah kan, ulaika humul warisun. Mereka inilah yang akan mewarisi. Apa yang diwarisinya? Allazina yarisunal firdaus. Al-Mu'minun. Firdaus hum fiha khalidun. Masuk surga Firdaus. Titik. Nah, jadi persoalannya sekarang adalah kenapa ada orang tetap sholat tapi tetap celaka, masuk neraka karena dia sahun, lalai. Ada segolongan Islam tetap sholat, insya Allah masuk surga. Persoalannya sekarang, evaluasilah sudah benarkah cara sholat kita. Entah kita masuk kategori celaka, lalai. Realitas membuktikan banyak orang sholat tapi tetap berzina. Banyak orang sholat tapi tetap nipu. Banyak orang sholat tapi tetap bohong. Banyak orang sholat tapi tetap cakap kotor. Padahal sholat itu apa? Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat jamin katanya orang gak jahat, terbebas dari perbuatan perilaku keji dan mungkar. Kok ada orang sholat masih jahat? Karena sholatnya gak khusyuk. Sholatnya gak khusyuk. Apa indikator orang sholat gak khusyuk? Apa indikator orang sholat gak khusyuk? Pengalaman kita. Saya yakin kita semua pernah khusyuk, tapi lebih sering gak khusyuk, gitu kan? Kita tanya Quran ya. Dari pengalaman kita sholat, apa indikator kita gak khusyuk? Pikiran kemana-mana. Buyar. Iya. Kadang-kadang lupa, udah rapat berapa ya? Manusiawi juga. Ya kan? Kan ada solusinya. Solusinya sujud sahwi. Sujud sahwi. Ada solusinya kan secara fikih. Indikator umum orang yang tidak khusyuk, coba kita tanyakan Al-Quran. An-Nisa 43. An-Nisa surah nomor 4 ayat 43. Ayat 43. Itu nggak apa-apa itu Bu, biasa itu Bu. Kadang-kadang salah. Kalau itu lapar Pak ya. Langsung bacakan Ustaz. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu ila shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Tuh poinnya, silakan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid. Udah cukup belajar. Itu. Hai orang yang beriman, jangan sholat dalam keadaan mabuk hingga kamu memahami makna bacaan yang engkau ucapkan. Kalau orang dalam sholat nggak memahami makna bacaan yang diucapkan, dia analogikan bagaikan orang mabuk. Logika orang mabuk, nggak paham dia, nggak sadar yang diucapkannya apa. Membuka aibnya dia nggak sadar, bahkan dia nggak sadar apa yang dia lakukan. Maka masih ada orang sholat tapi jahat karena kualitas sholatnya bagaikan orang mabuk. Mabuk sholat. Tidak mabuk kali berpas-berpas mabuk. Logika mabuk, dia nggak sadar apa yang dia ucapkan. Orang sholat nggak sadar, nggak paham dia apa yang dia ucapkan, itu nggak akan bisa dia khusyuk. Ya belajarlah kita Ustaz. Memahami. Maksud itu tipsnya apa? Itu di sholat khusyuk. Ya, langkah awal beli buku tuntunan sholat untuk memahami. Kalau aku ucapkan Sami Allahu liman hamidah, artinya apa ya? Nggak akan bisa muncul penjiwaan kalau kita nggak tahu artinya gitu kan. Itu minggu depan harus ada bawa buku Tuntunan sholat. Ya kan?
Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Tinggi kali gaji kita, ternyata hari sholat aja banyak. Begitu juga ketika kita ucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Kalau kita nggak tahu gimana mau husu, gimana mau penyembahan, Maha suci Engkau Allah yang maha tinggi, nggak tahu kita. Atau Rabbi firlilah ya, atau Allahumma firli. Ya. Nah, tahu ya. Tapi di antara Rabbi firli tahulah Allahumma firli, ampunkanlah aku ya Allah. Ya mungkin juga wafini warzukni masih tahu. Begitu wajiburni nggak tahu artinya apa wajiburni, kayak kejebur. Nah gimana mau husu? Coba kalau tahu makna wajiburni, kita akan tidak terjebak untuk berbuat salah kedua kalinya. Orang Islam yang beriman jangan sempat masuk lubang yang sama kedua kalinya. Karena arti wajiburni adalah ya Allah, tempelilah kelemahanku, kesalahanku. Artinya kurangilah. Itu wajiburni. Jadi karena nggak tahu wajiburni, bolak-balik salah dibuatnya juga. Nggak mau belajar dia dari pengalaman dia berbuat salah. Jadi nggak musuh. Atau Fatihah lah yang intisari ajaran Quran. Ketika kita ucapkan Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kayaknya itu tahu lah artinya. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Jalan tol yang nggak ada belok-beloknya. Gitu. Itu nanti jalan lurus dulu lah. Itu bukan keterangannya, itu yang ayat allazin apa namanya, siratal ladzina dan seterusnya. Siratal mustaqim itu apa? Yang jelas bukan jalan tol. Bukan, bawahnya bukan keterangan itu. Siratal mustaqim itu apa? Iya, jalan lurus itu konkretnya apa dia? Dinul Islam melalui Al-Quran. Siratal mustaqim itu. Kita tutup majelis ini dengan doa kifarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.